Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai organisasi internasional yang berperan dalam perdagangan bebas. Di antaranya ada WTO, GATT, ICC, dan IDA. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Maria Ulfah, Dwi Purnamasari, Saho Hanun Kulsum Soekardi, Rifki Rizaldi, dan Tatang Hardian. Di sini kami akan membahas 4 materi. Yang pertama ada World Trade Organization atau WTO, yang kedua ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, yang ketiga ada International Chamber of Commerce atau ICC, yang keempat ada International Development Association atau IDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah, NPM 1812334. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang World Trade Organization. Sejarah WTO. WTO dihasilkan dari putaran Uruguay GATT pada tahun 1986 sampai 1994. Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena ia berdiri sendiri dan terlepas dari Badan Kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali pada tahun 1947, yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional yang dulu namanya adalah International Trade Organization atau ITO. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Di antara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaan pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian lain yang terkait dengannya. Salah satu sumber hukum yang terpenting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Materi selanjutnya yaitu mengenai GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Sejarah GATT.
berawal dari keadaan yang tidak menentu dalam bidang perdagangan internasional akibat dari Perang Dunia Kedua, sehingga masyarakat internasional berencana untuk mendirikan sebuah organisasi dengan tujuan agar dapat menangani permasalahan perdagangan internasional, yaitu dengan dibentuknya International Trade Organization atau ITO. Namun, karena berbagai pertimbangan politis, ITO tidak jadi terbentuk. Hal ini disebabkan karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujui untuk didirikannya ITO, di mana Amerika Serikat memiliki peranan yang sangat menentukan untuk terwujudnya perdagangan bebas dunia. Oleh karena itu, terdapat suatu kekosongan institusional pada tingkat internasional dalam bidang perdagangan. Dengan adanya kekosongan tersebut, maka GATT yang semula merupakan suatu perjanjian interim atau perjanjian sementara menjadi satu-satunya instrumen di bidang perdagangan yang telah memperoleh konsensus yang luas untuk menjadi landasan dalam pengaturan tata cara perdagangan internasional. Ini menjadi benih sejarah pembentukan GATT. Dengan demikian, pada tahun 1947, GATT menjadi lembaga yang beroperasi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Ada 23 anggota yang tergabung dalam GATT hingga tahun 1994, ketika putaran Uruguay telah selesai. GATT adalah satu-satunya organisasi multilateral yang membuat peraturan tentang kebijakan perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuannya, GATT berpedoman pada 5 prinsip. 1. Prinsip Most Favored Nation. Prinsip ini menyatakan suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor, serta yang menyangkut biaya-biaya yang lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lain atau memberlakukan tindakan diskriminasi. 2. Prinsip National Treatment. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat atau upaya-upaya kebijakan administratif atau legislatif. 3. Prinsip larangan restriksi pembatasan kuantitatif. Ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun, misalnya dalam pembatasan kuota impor atau ekspor, lisensi ekspor atau impor, pengawasan pembayaran ekspor atau impor. Hal ini disebabkan karena praktek demikian mengganggu praktek perdagangan yang normal. 4. Prinsip perlindungan melalui tarif. Pada prinsipnya, GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. 5. Prinsip resiproritas. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini tampak dalam preambul GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dari persetujuan GATT ini adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi, ketentuan anti-dumping subsidi dan tindakan pengamanan dalam GATT dan WTO, perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Selain itu, ada 3 fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya. Yang pertama,
sebagai suatu perangkat ketentuan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai suatu forum perundingan perdagangan. Yang ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu International Chamber of Commerce. Nah, the International Chamber of Commerce ini adalah organisasi bisnis terbesar dan paling beragam di dunia. ICC ini memiliki ratusan ribu perusahaan anggota dari 100 negara dan kepentingan bisnis yang luas. Jaringan komite dan pakar ICC yang luas ini dimiliki oleh semua sektor dan selalu memberitahu anggota sepenuhnya mengenai semua masalah yang mempengaruhi industri mereka. Nah, International Chamber of Commerce ini berdiri pada tahun 1919 yang didirikan di kota Paris oleh segelintir pengusaha. ICC ini memiliki 3 aktivitas utama, yaitu pengaturan aturan, penyelesaian sengketa, dan advokasi kebijakan. Nah, pada saat ini, ICC merupakan salah satu lembaga internasional yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. ICC ini memiliki pengadilan arbitrase yang merupakan lembaga arbitrase terkemuka di dunia, di mana arbitrase ini telah memberikan layanan selama kurang lebih dari 25.000 kasus arbitrase sejak arbitrase ini didirikan di Indonesia pada tahun 1923. Pengadilan arbitrase ini memiliki aturan internal yang dilampirkan sebagai lampiran 2 di aturan arbitrase ICC, yaitu pengadilan ICC terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota yang ditunjuk untuk masa 3 tahun oleh ICC World Council atau proposal dari komite dan grup nasional. Nah, dalam pengadilan ICC ini memiliki 176 anggota dari 104 negara dan teritori dengan kesetaraan gender, paritas 88 wanita dan 88 lagi laki-laki. Nah, bahasa kerja resmi di pengadilan ICC ini adalah bahasa Inggris dan Prancis. Namun, pengadilan ICC menangani kasus dalam berbagai bahasa apapun dan dapat berkomunikasi dalam semua bahasa utama di dunia. Nah, International Chamber of Commerce ini memiliki tujuan utama, yaitu pendirian ICC adalah memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional yang awalnya syarat dengan isu nasionalisme dan proteksionisme dari masing-masing negara yang dapat menghambat kelancaran perdagangan antar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Yang selanjutnya adalah International Development Association, merupakan salah satu institusi dalam kelompok Bank Dunia mempunyai misi membantu negara-negara di dunia yang masuk kategori Least Developed Countries atau LDCs dengan memberikan hibah maupun pinjaman jangka panjang 30 sampai 40 tahun dan tidak berbunga interest free loan atau berbunga rendah, kombinasi pinjaman Bank Dunia dan IDA. Para donor IDA dan wakil dari negara-negara peminjam bertemu setiap 3 tahun untuk membahas kebijakan ke depan, termasuk besaran penambahan modal pada IDA yang berlaku untuk 3 tahun. Bantuan pinjaman IDA kepada negara-negara yang membutuhkan dikenal dengan istilah kredit IDA. Secara umum, terdapat 2 indikator yang harus dipenuhi sebuah negara untuk dapat menerima kredit IDA, yaitu per capita income dan creditworthiness. Secara umum, sebuah negara dengan per capita income yang lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh IDA dapat menerima pinjaman IDA. Indikator batas per capita income tersebut, batas cut-off, mengalami revisi hampir setiap tahun. $250 per kapita pada tahun 1964 dan $1.215 per kapita pada tahun 2016. Sementara itu, creditworthiness diartikan sebagai the ability to service new external debt at market interest rate over the long term. Dengan kata lain, creditworthiness mengacu pada akses sebuah negara untuk memperoleh pinjaman dari luar, dalam hal ini IBRD. Penilaian atas creditworthiness didasarkan atas 8 komponen, yaitu political risk, external debt and liquidity, fiscal policy and public debt burden, balance of payment risk, economic structure and growth prospect, monetary and exchange rate policy, financial sector risk, and corporate sector debt. Kedua indikator tersebut, per capita income dan creditworthiness, menentukan posisi sebuah negara dalam IDA yang terbagi menjadi 4 kelompok: IDA only countries, gap countries, blend countries, dan graduate countries. Yang pertama, IDA only countries merupakan negara-negara dengan per capita income masih di bawah batas cut-off dan belum memenuhi creditworthy IBRD. Yang kedua, gap countries merupakan negara-negara dengan per capita income di atas batas cut-off selama lebih dari 2 tahun tetapi belum memenuhi creditworthy IBRD. Yang ketiga, blend countries merupakan negara-negara yang telah memperoleh creditworthy positif dari IBRD tetapi per capita income masih di bawah batas cut-off. Negara-negara yang termasuk blend countries dapat menerima pinjaman dari IDA maupun IBRD, di mana pemberian pinjaman IDA mulai dikurangi. Yang terakhir, graduate countries merupakan negara-negara yang telah memperoleh creditworthy positif dari IBRD dan per capita income di atas batas cut-off of graduate countries sudah tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dari IDA. Indonesia telah menjadi anggota IDA sejak tahun 1968 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968. Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester 1 tahun 2015, manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya adalah IDA telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen 2.744,5 juta US dollar dan hibah sebesar ekuivalen 412,5 juta US dollar. Dan dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, di antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan daerah termasuk pertanian dan perikanan. Sekian dari saya.